kayak nanti dini hari tadi Nikita, Rasman dan Oli mendatangi Polres Jaksel, mungkin ada apa sih nanti kalau boleh tahu? Iya, jadi betul ya, semalam sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan saudara Ran, kemudian juga NM. Kemudian dari keduanya juga sudah melaporkan kasus yang menimpanya, ya, yaitu kasus pertama dari laporan polisi nomor 104, pelapor adalah Ran, terlapor adalah NM. Kasus yang dilaporkan 351 atau penganiayaan, ya, Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira jam 2.49. Yang jelas TKP-nya adalah di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian laporan kedua yaitu laporan nomor LP 105, pelapor adalah NM, terlapor adalah Ran dan AS. Terjadi Jumat tanggal 10 Januari 2025 jam 02.40 di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian pasal yang diterapkan di sini yaitu 351 KUHP dan atau 170 KUHP, ya, penganiayaan dan pengeroyokan, ya, yang dilaporkan oleh NM. Lanjut untuk LP selanjutnya yaitu 106, pelapor adalah LF, terlapor adalah MB, ya. Kemudian yang dilaporkan adalah kasus 335 atau perbuatan tidak menyenangkan, ya, yang dilakukan oleh MB di Polres Metro Jakarta Selatan. Lokasinya sama, harinya Jumat tanggal 10 Januari 2025, kemudian jamnya sekira 04.20, ya. Kemudian satu lagi laporan keempat adalah nomor LP 107 yang dilaporkan oleh NM, ya. Terus yang terlapor adalah Ran. Waktu kejadian hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira jam 22.30, tempat kejadian di Setiabudi, ya, Polres Jakarta Selatan, wilayah Polres Jakarta Selatan. Lanjut yang diterapkan pasal ini yaitu 76F, yaitu tentang penculikan, ya. Itu untuk laporan yang masuk ke Polres Jakarta Selatan dari semalam sampai dini hari. Berarti ini laporannya baru ya, dini hari, dan laporannya betul, dari Ran dan NM ini sama-sama melapor dengan kasus yang sama. Betul. Itu gimana nanti mungkin penjelasannya? Ya, untuk sementara ini dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah menerima laporan yang dilaporkan NM maupun Ran, dan satu lagi adalah LF, ya, yang melaporkan. Nah, itu semua didalami, ya. Untuk sementara ini kita terima kemudian didalami. Tapi untuk kronologi awalnya sebelumnya sempat ada cerita katanya di sini mungkin atas apanya? Iya, semuanya, ya, semua diawali salah paham. Itu yang sedikit kronologisnya, yaitu mengenai LM, ya, LM yang sekarang ada di atas, ya, lagi dimintain keterangan oleh penyidik. Terkait LM yang kabur dari rumah aman, itu benar nanti? Iya, betul. Jadi untuk sementara ini dari penyidik di atas lagi meminta keterangan dari LM kenapa sampai melarikan diri. Jadi setelah kita meminta keterangan juga dari rumah aman, saksi keterangannya, jadi di situ dari LM sakit kepala, kemudian diantar ke puskesmas. Nah, dari situ salah satu puskesmas di Jakarta. Dari situ dia itu dari pengakuan untuk sementara, ya, dari pengakuan tidak tertulis nih. Jadi masih di keterangan masih diambil. Berarti kaburnya itu dari puskesmas, waktu dibawa ke puskesmas dia? Betul. Jadi dia dari situ kemudian mengarah ke kantornya Ran, itu dari pengakuan LM.
ya, tapi ini sementara masih didalami. Itu waktu LM ke puskesmas itu apakah sedang diawasi oleh pihak dari rumah aman sendiri atau Betul, memang jadi dijaga? didampingi. Jadi dia didampingi, kemudian dia izin ke toilet. Nah dari situ dia keluar, kemudian dari situ juga dari rumah aman sudah berkabar atau memberikan informasi bahwa LM di situ sudah tidak ada, ya, dan kemudian lalu di situ dia menuju ke RAN rupanya di Setiabudi. Lanjut RAN-nya membawa ke sini. Namun demikian tetap masih kita mintain keterangan yang jelas, ya, yang jelas. Oleh karena itu penyidik lagi memeriksa LM untuk meminta keterangan yang jelas dari LM maupun dari yang mendampingi dari rumah aman. Bu Nurma, ini kan LM sendiri kabur dengan ojek online ya Bu ya? Ya itulah, oleh karena itu masih kita dalami, ya, kita dalami dulu. Itu penyidik lagi memintain keterangan. Artinya dia juga pegang ponsel ya Bu? Sebelumnya kan ponselnya udah diambil sama ibunya Bu? Ya ini masih kita dalami, dari mana, kenapa, itu harus kita dapeti atau kita harus tahu, ya, kenapa bisa nyampe, ya, itu harus jelas. Oke, untuk dari pihak penjagaannya sendiri, dari rumah aman sendiri, ketika LM memutuskan untuk kabur dari puskesmas itu reaksinya seperti apa Unti? Atau memang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mengantisipasi ini atau seperti apa? Ya itu ada wewenang dari rumah aman tentunya. Ibu untuk dari LM sendiri seperti apa? Sekarang LM masih dimintain keterangan tentunya, sehat, ya. Kemudian pertanyaan yang diberikan dijawab jelas oleh LM. Oke, Onti, ini kan sempat katanya mengatakan Ibu mengatakan bahwa saat di rumah aman ini dia disatukan dengan orang yang tidak, tanda kutip, seperti penderita HIV dan segala macam. Mungkin ada pihak dari rumah aman sendiri menanggapinya seperti apa? Jadi mungkin tidak nyamankah atau dari Loli sih? Ya untuk sementara ini masih kita mintain keterangan yang jelasnya, ya, kenapa, mengapa, ya, itu jelas kita pertanyakan dengan LM tentunya. Terkait yang 4 laporan berarti itu baru ya? Baru ya, dari semalam kemudian dini hari, ya. Apakah ada panggilan mungkin untuk NM sendiri nanti? Itu nanti kita tanya di penyidik, ya. Bu, ini kan laporannya berbarengan ya Bu? Yang mana yang lebih didulukan Bu? Semua pasti kita dulukan, ya, karena memang penyidiknya beda-beda. Artinya itu fair ya, nggak pandang bulu ya Bu? Betul, iya. Jadi kita terima, kemudian semua penyidik masih mendalami. Oke, Ibu, ini berarti bisa dibilang LM ini kabur bukan dari intervensi dari pihak luar ya, atau memang ini kemauan dari LM sendiri untuk kabur gitu? Oleh karena itu masih kita dalam, ya, kita mintain keterangan dari LM, kemudian dari pendamping dari rumah aman, kenapa terjadi, mengapa terjadi. Nah itu yang kita pasti tanyakan ke beliau-beliau itu. Kalau nih kita ada luka-luka Bu dari pengeroyokan itu Bu? Masih di visum, nanti kita visum, ya. Jadi setelah kita masuk laporan, ya tentunya kita pasti visum yang jelas, karena fakta itu yang berbicara.